Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu hamdal hamidin wa syukru syakirin. Wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammad kama sallallahu malaikatuhu alaihi. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Syahidah Balqis Fauzani, asal Surabaya, dari PTQ Al-Wahyu Sidoarjo. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam agama kita, yaitu As-Sirah An-Nabawiyah, dengan judul Gerakan Dakwah Rasulullah SAW di era jahiliyah. Sebelum kita mulai, kita akan membahas bagaimana proses dakwah Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah bangsa Arab jahiliyah, dan apa yang menjadi landasan beliau dalam berdakwah, serta apa saja hikmah yang dapat kita ambil. Mengapa kami memilih judul Gerakan Dakwah Rasulullah SAW di era jahiliyah dan edisi Mekah? Orang dai itu tidak hanya untuk menguasai materi saja, tapi seorang dai itu juga harus memahami bagaimana kondisi lingkungannya, serta apa saja konsekuensi-konsekuensi yang akan ia hadapi. Ini kita akan membahas bagaimana awal proses beliau berdakwah di Mekah. Karena dakwah beliau ini sangat panjang sekali. Dari beliau di Mekah 13 tahun lamanya, kemudian 10 tahun di Madinah. Selama itu pula 13 tahun ayat Makkiyah diturunkan sebelum beliau hijrah ke Madinah. Jadi 13 tahun beliau mengajarkan ilmu akidah, dan 10 tahun di Madinah mengajarkan masalah hukum-hukum terkait masalah Islam. Dari proses ini kita akan memahami bagaimana beliau berdakwah, dari menanamkan akidah sampai beliau akhirnya masuk ke dalam masalah-masalah hukum Islam. Proses inilah yang akan kita pahami, karena para ulama berkata harusnya didahulukan ilmu akidah daripada langsung masuk ke dalam masalah-masalah hukum. Yang pertama kita akan membahas permulaan turunnya wahyu, yang kedua dakwah sirriyah, yang ketiga as-sabiqun al-awwalun, yang keempat dakwah jahriyah, dan yang kelima permintaan kaum Quraisy dan gangguan mereka terhadap Nabi SAW dan para sahabatnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan permulaan turunnya wahyu, kami akan menceritakan sedikit bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Dahulu kondisi bangsa Arab sebelum Islam, mereka musyrik, menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Kebiasaan mereka pula membunuh anak-anak laki mereka karena takut kemiskinan dan kelaparan, serta kebiasaan tega mereka itu mengubur hidup anak perempuan mereka, dan suka berselisih, bermusuhan karena sekecil-kecil sebab segolongan yang lain memusuhi segolongan yang lain pula. Nabi Muhammad SAW sebelum turunnya wahyu, beliau sangat dikenal di kalangan mereka, yaitu Al-Amin. Mereka menjulukinya Al-Amin karena sifat beliau yang dapat dipercayai. Permulaan turunnya wahyu, Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul ketika berumur 40 tahun, sedangkan beliau beribadah di Gua Hira. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 46, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, dan menjadi penyeru kepada Allah dengan izinnya, serta sebagai cahaya yang menerangi. Permulaan wahyu yang diturunkan kepadanya berupa mimpi yang benar, dan beliau tidak melihat wahyu datangnya selain bagaikan cahaya subuh.
Nabi Muhammad sering melakukan uzlah di Gua Hira, sebab uzlah dapat menjernihkan jiwa. Di Gua Hira beliau beribadah beberapa hari, kadang 10 atau lebih sampai 1 bulan. Ibadah yang beliau lakukan menurut agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam kitab Sirah Al-Halabiyah dengan memberi makan orang miskin dan memutus pergaulan dari manusia. Diriwayatkan pula ibadah beliau ini dengan bertafakur dan mengisolasi diri dari orang lain. Dan diriwayatkan pula bahwa ibadah beliau itu berzikir. Ar-Ruhul Amin Jibril alaihissalam turun dengan membawa wahyu dari Allah Azza wa Jalla, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Jibril mengajar Nabi untuk bagaimana beliau memimpin manusia ke jalan yang lurus dan bagaimana mestinya mengikuti agama yang benar. Pada surah Al-Alaq ini ayat 1-5 ini menjadi landasan argumentasi bahwa Islam umatnya agar belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Beberapa cara turunnya wahyu, yaitu yang pertama ada ar-ru'ya as-shadiqah, yaitu mimpi yang benar. Kedua, malaikat memasukkan ilham dalam sanubarinya. Ketiga, malaikat datang membawa wahyu dengan wujud menyerupai manusia. Yang keempat, malaikat datang seperti bunyi lonceng. Yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan langsung tanpa perantara. Dan kemudian malaikat datang dengan menampakkan wujud aslinya. Turunnya wahyu yang pertama, beliau mengalami ar-ru'ya as-shadiqah, yaitu mimpi yang benar. Tidaklah beliau bermimpi kecuali ketika beliau bangun menjadi kenyataan. Kedua, kita membahas tentang ad-da'watus sirriyah, yaitu dakwah sembunyi-sembunyi. Pertama kali Rasulullah SAW mendakwahkan Islam secara personal kepada keluarga, kerabat, serta orang yang mempercayai risalah yang beliau bawa. Perintah dakwah secara sembunyi inilah yang melandasi beliau untuk berdakwah kepada keluarga, kerabat, dan sahabatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Muddatsir ayat 1-6. Dakwah sirriyah ini terjadi pada tahun kedua dari kenabian. Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi karena khawatir sergapan manusia terhadap suatu perkara yang belum pernah mereka ketahui dan belum pernah pula mereka dengar tentangnya. Beberapa orang dari ahli baitnya serta sahabat yang masuk Islam ketika itu disebut as-sabiqunal awwalun. Berikut ini siapa saja as-sabiqunal awwalun. Di antaranya yaitu istri beliau Khadijah bintu Khuwailid, kemudian Zaid bin Harithah, anak angkat beliau, kemudian sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, dan sahabat dekat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu, dengan usaha Abu Bakar As-Siddiq, dia mengajak Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Selain itu, yang menjadi penghulu dalam masuk Islam adalah Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, Fatimah bin Khattab bintu Khattab, Khabbab bin Al-Arad, Abdullah bin Mas'ud, dan masih banyak lagi. Pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. 1. Sebagai aturan umum dalam dakwah Islam, pilihan utama sebaiknya dititik beratkan pada strategi yang memberikan keuntungan lebih besar bagi Islam dan kaum muslimin selama ia masih dalam koridor syar'i. Bagian dakwah Rasulullah SAW ini merupakan strategi yang berdasarkan kebijaksanaan dan visi, bukan emosi dan ketergesa-gesaan. Yang kedua, Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin dari komunitas yang sedang tumbuh. Melindungi mereka dari pembinasaan dengan dakwah sirriyah merupakan cara untuk menghindari satu konsekuensi
yang mungkin terjadi apabila dakwah diserukan secara terang-terangan. Ayat-ayat yang turun di awal masa kenabian ditujukan langsung kepada Rasulullah, tapi para sahabat menerimanya seolah-olah ayat tersebut juga diterapkan kepada mereka. Mereka mengikuti teladan Rasulullah SAW tanpa melebih-lebihkannya. 4. Yaitu ad-da'watul jahriyah, yaitu dakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun masa dakwah Syria berjalan, Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengajak manusia secara terang-terangan, sebagaimana dalam firman-Nya, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Lalu Nabi naik ke Bukit Sofa dan menyuruh kaumnya. Ketika mereka sudah berkumpul, Rasulullah SAW bersabda, "Apa pendapat kalian bila aku beritahukan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda hendak menyerang kalian di balik lembah itu? Apakah kalian mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Ya, kami belum pernah melihatmu berdusta." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian dari siksaan yang pedih." Kemudian Abu Lahab berkata, "Celaka kamu, apakah hanya untuk ini saja kamu kumpulkan kami?" Lalu Allah turunkan firman-Nya tentang perbuatan Abu Lahab dalam surah Al-Masad ayat 1-5. Kemudian turunlah kepada Rasulullah SAW firman-Nya, "Wa anzir ashiratakal aqrabin," dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214. Dakwah tidaklah mulus. Kaum Quraisy menuntut beliau dalam beliau berdakwah. Di antara permintaan kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW ialah yang pertama, meminta kepada Abu Thalib agar melepaskan perlindungannya atas Rasulullah SAW atau mencegah Rasulullah mengolok-olok berhala serta bapak-bapak mereka. Yang kedua, mengultimatum Abu Thalib untuk memberhentikan dakwah Rasulullah dan melarangnya dari mengolok bapak serta sesembahan mereka. Yang ketiga, meminta kepada Rasulullah SAW untuk menyembah berhala mereka dan mereka menyembah Allah. Maka Allah turunkan surah Al-Kafirun. Yang keempat, menukar Rasulullah SAW dengan Umar bin Al-Walid kepada Abu Thalib untuk dibunuh. Yang kelima, meminta Rasulullah SAW untuk menghapus dari ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang celaan kepada sesembahan mereka dengan ayat yang lain. Maka Allah turunkan Quran surah Yunus ayat 15. Kemudian gangguan kafir Quraisy kepada Nabi SAW dan para sahabatnya, di antaranya beliau pernah dicekik oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Beliau pernah pula dilempari kotoran dan diolok-olok oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy. Bahkan para sahabat pun mereka sakiti. Allah tidak membiarkan nabinya dan pengikutnya disakiti oleh kafir Quraisy. Allah melaknat mereka. Di antara mereka ada yang mati terbunuh dalam perang Badar dan di antaranya ada yang binasa karena penyakit. Sekian dari saya. Atas kekurangannya saya minta maaf. Semoga dengan ini lebih mengenal Rasulullah SAW dan dengan mengenal beliau kita bisa meneladani dan mencintai. Dengan mencintainya semoga kita bisa membersamai beliau di surga. Karena orang yang mencintai itu bersama orang yang dicintai. Semoga kita termasuk dari mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Afan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.